Kayaknya kita dalam waktu Perencanaan 1 jam lagi pembelajaran. sudah selesai deh nih. 1 jam ke depan. Perencanaan pembelajaran ya. Teman-teman yang ada di sini sudah pernah ikut pelatihan dengan 1.012, sudah ada yang pernah melaksanakan, membuat RPPH dengan model seperti ini. Sudah. Silakan, siapa yang mau jawab? Silakan di mikrofonnya. Ada yang mau berbagi RPPH? Tadi ada kayaknya Bu Dia. Oh iya, tadi ada suara. Iya, tadi ada suara. Bu. Assalamualaikum Bunda. Waalaikumsalam. Iya, Bu Maria Ulfa ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Bunda. Oke, silahkan Bu Maria Ulfa. Ya, terima kasih kesempatan yang diberikan mengenai RPPH membuat untuk semester 2 dan semester 1 ini saya juga sedang membuat itu di dalamnya merujuk kepada Permendikbud revisi 2018. Ya, di dalamnya itu ada ini muatan materi pembelajaran, lalu pada kegiatannya itu ada 4 kegiatan yang menggunakan kalimat invitasi, Bunda. Oke. Terima kasih. Berarti sudah masuk ya di dalam yang disusun oleh Kemendikbud. Gak apa-apa. Jadi gini, sebetulnya bebas saja. Teman-teman bebas membuat model seperti apa RPPH-nya. Yang penting tidak menyulitkan. Kemudian nggak perlu banyak-banyak halaman. Intinya kan muatan pembelajaran juga, kemudian bahan main berupa luspat dan invitasinya terlihat. Jadi di situ akan terlihat merdeka belajarnya anak. Kalau di kami tidak ada, bukan istilahnya 4 kegiatan main, tetapi invitasi. Kalau 4 kegiatan main, nanti konotasinya guru menyiapkan 4 kegiatan. Padahal kalau guru menyiapkan invitasi, itu banyak kegiatan yang diciptakan oleh anak. Gitu ya Bu Maria Ulfa bedanya ya. Nah ini ada model RPPH yang kita buat, nanti kami share PDF-nya atau Word-nya di grup. Jadi dalam dua halaman ini kita pakai untuk 1 minggu. Kita pakai untuk 1 minggu, kemudian ini sudah masuk di dalamnya ada muatan pembelajaran, akan terlihat melesatnya ya, kemudian akan terlihat merdeka belajarnya anak dan berpusat ke anak dan sebagainya. Nah, untuk teman-teman yang sudah membuat, yang sudah pernah membuat sebelumnya ya, untuk pelatihan yang sebelumnya, itu boleh berbagi juga di WAG dalam bentuk PDF-nya. Silakan dikirim, 2 orang dapat hadiah yang menarik. Kalau untuk yang baru, nanti saya kirim dan mungkin perlu penjelasan lebih detail, kita akan bisa diskusi di grup. Oke? Oke, saya lanjut ke slide berikutnya adalah penilaian. Silakan. Siapa nih? Budian. Oke. Saya lagi ya. Penilaian perkembangan. Nah, penilaiannya ini kita akan lihat bahwa mengingatkan kembali, kemarin-kemarin saya sudah jelaskan juga, dan mungkin yang baru ikut, saya ingin menegaskan bahwa yang kita lakukan adalah ini prosesnya. Evaluasi itu adalah proses yang dilakukan oleh anak. Jadi anak pun melakukan evaluasi terhadap apa yang sudah dibuatnya. Dia mengevaluasi apa yang sudah dikerjakannya. Dan bentuk refleksi. Oh, Bu Guru, kalau mau saya mau tambahkan lagi besok karena saya kurang ini dan sebagainya, itu namanya refleksi. Dan ini dipresentasikan setelah anak main atau pada saat sebelum pulang. Jadi pada saat sebelum pulang, kalau dulu istilahnya teman-teman recalling, mengingat kembali. Nah, ini refleksi, sama juga mengingat kembali tetapi kemudian memperbaiki. Dan perbaikan itu bisa nanti
bisa langsung nanti langsung dilanjutkan di rumah atau bisa lanjutkan di sekolah. Nah, ayah beli itunya juga. Evaluasi yang kedua yaitu dilakukan oleh guru. Kalau evaluasi yang kedua dilakukan oleh guru, itu bentuknya adalah observasi. Tidak ada cara lain, kita tidak boleh tes, kita tidak boleh dalam gitu ya. Terus siapa itu? Ini harus di-mute. Sudah. Terus untuk guru ketika mengevaluasi itu bentuknya observasi. Dari hasil observasi itu kita dokumentasikan. Hasil dokumentasinya ini berupa catatan anekdot dan portofolio. Jadi hasil observasinya didokumentasikan. Dokumentasinya itu di dalam bentuk catatan anekdot dan portofolio. Kemudian dianalisa, kemudian analisanya ini kita kaitkan dengan indikator STPPA. Lalu tentukan capaian perkembangannya seperti apa, masuklah ke dalam checklist. Ketika masuk ke checklist, baru ini digunakan pada RPP berikutnya. Apa yang sudah berkembang, apa yang mulai berkembang sangat baik, berkembang sesuai harapan, itu akan mempengaruhi RPP berikutnya. Nah, termasuk di dalamnya portofolio ini hasil karya anak, catatan anekdot ini segala kegiatan anak, itu kita buat catatannya. Jadi selama ini kita memikirkannya, dokumentasi observasi itu bentuknya ada 3, evaluasi anak bentuknya ada 3, catatan anekdot, portofolio, checklist. Itu bukan seperti itu sebetulnya. Dokumentasi itu dokumen eviden, bukti bahwa anak mencapai perkembangan ini terlihat dari catatan anekdot yang dibuat oleh guru. Catatan anekdot yang dibuat oleh guru bisa didukung oleh foto atau video. Ketika anak mengambil sesuatu, itu ada fotonya, kemudian dibuat catatan anekdotnya. Adi sedang membuat ini. Nah, ketika hasilnya ada, itu portofolio, misalnya gambar anak, karya anak, lukisannya, fingerpaintingnya, dan sebagainya. Itu dikumpulkan namanya portofolio. Itu belum selesai sampai di situ. Itu harus dianalisa lagi. Dianalisa itu ada nggak indikator STPPA yang ada di situ. Kemudian kita tentukan ini berkembang sesuai harapan, ini berkembang sangat baik, dan sebagainya. Masuklah itu di checklist gitu. Baru itu namanya proses evaluasi. Kira-kira seperti itu, teman-teman? Bisa dipahami? Oke ya, kita lanjut. Nah, ini contohnya. Contohnya bahwa gambar itu adalah harus kita evaluasi, bukan hanya dikumpul-kumpul-kumpul, tapi dievaluasi, kemudian dikaitkan dengan aspek perkembangan atau STPPA. Misalnya ketika anak menggambar, di situ ada coretan huruf-huruf, lalu kita kaitkan dengan indikator perkembangan terkait dengan literasi atau bahasa, itu kaitannya dengan keaksaraan awal melalui bermain. Berarti itu KD 3.12. Indikatornya untuk anak usia 4 tahun itu harusnya dia mencapai apa? Kalau dia sudah tercapai huruf-hurufnya sesuai perkembangan, berarti berkembang sesuai harapan. Baru di situ masuk ke dalam checklist. Jadi portofolio dan catatan anekdot itu didukung oleh foto, itu adalah bukti atau eviden. Tetapi analisa guru itu semua tergantung guru menganalisa sesuai dengan STPPA, masuk ke dalam checklistnya. Oke, silakan. Selesai? Luar biasa, Budian. Jadi makin ngerti ya perjalanannya sampai seperti itu ya. Nah, Oke, baik. Karena memang biasanya Budian pas kita belajar itu kayaknya paham gitu. Ternyata pas nyampe di lembaga gitu ya, aduh, begitu Budian, betapa sulitnya. Jadi
pada akhirnya teman-teman cuman begini, yang diminta oleh asesor ini yang penting ada ini gitu, nggak sampai sedetil itu, sampai melihat sejauh mana perkembangan si anak kayak gitu ya. Terima kasih Bu Dian, mungkin ini sangat bermanfaat untuk kita. Ya. Memang sih kalau mau gampangnya sudah langsung ke checklist gitu kan, langsung aja lihat di SFPPA terus checklist. Tapi kita tidak tahu bahwa semakin lama orang tua semakin pintar. Orang tua murid kita semakin pintar, semakin paham tentang dunia pendidikan. Ketika dia ngambil rapot, kemudian dia baca, di situ dia tulis kemampuan motorik sudah berkembang sangat baik. Terus buktinya apa, Bu? Ayo, kalau kita nggak punya bukti bagaimana? Maka harus ada buktinya. Buktinya itu apa? Portofolio, hasil karya anak, kemudian catatan anak. Ini loh peristiwanya pada tanggal sekian, jam sekian, anak bunda main ayunan. Ternyata dia bisa loh mengayun kuat sekali mengayun ayunan temannya. Berarti motorik kasarnya berkembang sangat baik gitu loh. Jadi catatan anekdot dan portofolio itu adalah bukti, evidence. Gitu. Kalau zaman sekarang udah selalu orang mana buktinya, ya kan? Gak boleh hoax. Ya, benar. Gak boleh hoax. Iya, benar. Dan hasil penilaian ini dipakai untuk membuat RPP selanjutnya itu ya Bu Dian. Iya, betul. Oke, sip, mantap. Sip. Baik, mungkin ada sesi tentang tanya jawab nggak tentang ini Bu Dian? Karena banyak sih, kalau menurut saya banyak sekali teman-teman yang belum paham secara detailnya seperti ini. Boleh nggak? Boleh. Kalau ada yang mau bertanya? Mungkin ada pertanyaan tentang ini? Nartin mau tanya, Bu. Nah, ini ada pertanyaan tuh, Bunda. Ada nih. Oh, Bunda Dari Bu Sunarti. Yulaika. Iya. Oh, tunggu Bu Sunarti baik, Bu. dulu. Yang mana dulu nih? Oke. Saya Sunartin, Bun. Oke. Oh, Bu Sunartin, silakan. Oke, Bu Bun. Sunartin. Makasih. Kalau pengalaman saya sebagai pengawas itu kan kadang-kadang kita pada standar penilaian, di 8 standar itu kan kita di situ melakukan monitoring evaluasi. Saya melihat dokumen ini tidak seperti apa yang Ibu sampaikan tadi. Hanya mengacu pada yang dulu itu yang didukung dengan portofolio, catatan anekdot, dan hasil karya. Dan hari ini Alhamdulillah saya sangat tercerahkan. Mungkin mengusulkan ke depan lewat Pikon ini, kita hanya membahas khusus untuk penilaian. Seperti itu, Bu. Itu mungkin harapan saya. Terima kasih, Bun. Siap. Terima kasih Bu Sunartin. Ada lagi yang lain? Terima kasih Bu Sunartin. Ada lagi Bu Dian, ini yang di chat. Oke, Bu Farida angkat tangan tuh, Bu Farida angkat tangan. Bu Farida, oke. Diklik dulu speakernya. Bu Farida. Oke, silakan Bu Farida. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bu Farida dari SKB Sidoarjo. Kepala SKB Sidoarjo. Iya, dari tadi soalnya. Selamat datang penilai pengawas sama guru PAUD. Kepala SKB-nya kok nggak ada ya? Tapi nggak apa-apa. Aduh, mohon maaf. Nggak apa-apa, Mbak Dian. Selalu setia setiap saat pada Sapu Lidi kok. Keren. Alhamdulillah. Pertanyaan saya, ini kan kebetulan di Sidoarjo itu PSBB, jadi pembelajaran semua dilakukan jarak jauh. Di rumah. Nah, hubungan di rumah. Ini sementara ini kami juga melakukan pembimbingan pada peserta didik. Kalau untuk yang pendidikan kesetaraan, insya Allah tidak ada masalah. Untuk yang PAUD memang sedikit ada masalah karena lokasi kami kebetulan di desa yang merembetnya ke tingkat pendidikan orang tua, itu juga tidak yang terlalu mendukung untuk PJJ. Nah, yang jadi pertanyaan, yang saat ini menjadi masalah buat teman-teman kami pendidik PAUD di SKB, itu untuk penilaiannya, penilaian ke
peserta didik ini pelaksanaannya bagaimana. Sementara ini saya arahkan penilaian itu dari video-video atau hasil karya yang dikirim oleh wali murid melalui WA. Karena kalau kami lakukan Vidcon itu wali murid banyak yang nggak bisa, jadi kami kirimkan lewat WA, nanti videonya dikirim kembali seperti itu. Cuman kendalanya ada beberapa wali murid yang memang tidak mengirim sama sekali. Nah ini pertanyaan saya, barangkali bisa dibantu solusi untuk penilaian capaiannya untuk semester ini atau mungkin 3 bulan terakhir ini mulai kami PSBB. Mungkin itu saja yang kami butuh bantuan, Mbak Dian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Farida. Mari monggo Bu Dian langsung jawab ya. Oke, Bu Ina mungkin bisa bantu jawab, Bu Ina? Oke, boleh. Terima kasih Bu Dian. Betul Bu Farida, terima kasih. Nah, untuk melakukan penilaian dari yang tadi video-video tadi, guru akan mencoba mencari mencari STPPA apa yang bisa dilihat dari setiap kegiatan. Sampai misalnya hari ini anaknya bantu ibunya untuk nyuci, itu yang dilaporkan. Nah, misalnya orang tua hanya bilang seperti itu, nanti gurunya ngasih tahu japri lagi apa alat yang dipakai, sampai sejauh mana nanti biar bisa dideskripsikan dengan kertas jika tidak ada fasilitas HP, tapi kalau sudah ada video nanti guru yang akan mencoba melakukan penilaiannya. Misalnya dari nilai agama dan moralnya, dia berlaku mensyukuri nikmatnya, dan dia tidak buang-buang sabun. Dia menggunakan air secukupnya. Bagaimana dia mensyukuri dari nikmat Allahnya. Terus nanti dari fisik motoriknya, dia melihat bagaimana ketika mencucinya, bagaimana dia ketika mengangkat dari ember-embernya. Dari situ kan sudah fisik motoriknya maupun motorik kasar, motorik halusnya akan tercerminkan. Lalu masuk dari kognitifnya. Dia akan bagaimana ketika dia mencelup air, dia kan akan ada urutannya. Misalnya kalau ini mencucinya dilakukan secara manual. Ketika dari bilasan pertama masuk di ember mana. Bilasan kedua adalah ember yang sabunnya pasti sudah berkurang. Yang ketiga nanti sudah bersih. Nah, sampai kapan dia akan membilas hingga benar-benar tidak ada sabun di pakaiannya, itu kan masuk ke kognitifnya. Dia memecahkan masalahnya. Nanti dari situ juga gurunya bisa lihat terkait dengan sosial emosionalnya. Bagaimana dia kemandiriannya, lalu dari seluruh sikap sosial yang ada itu juga bisa dilihat satu persatu, sehingga dari satu kegiatan saja yang dilaporkan oleh orang tua, guru bisa memasukkannya. Nah, biasanya kita masukkan dari video-video ini bisa masuk di Google Foto oleh gurunya, sehingga video ini nanti bisa masuk di pendamping dari rapot adalah STPPA beserta linknya. Sehingga orang tua bisa masuk, karena tadi Google Fotonya adalah di emailnya lembaga. Jadi nanti ada pendampingan dari rapot berupa link-link yang bisa dibuka, yang itu bisa disampaikan. Karena barangkali ke depan juga ini akan menjadi bahan akreditasi bagaimana penilaian itu harus ada, sehingga guru harus menyimpan hasil-hasil foto itu aman di emailnya sekolah. Nah, link-link ini akan masuk. Nah, sehingga dari sini nanti seninya seperti apa, jadi ini akan memudahkan orang tua. Jadi istilah apa yang dilakukan oleh anak dari seharian itu boleh disampaikan. Jadi misalnya hari ini temanya ruang angkasa, apa yang dilakukan saja. Jadi tidak anak bisa bebas melakukan, misalnya begini, saya nggak lakukan apa-apa, anaknya hanya tidur larut malam, bangunnya siang. Nah, dari situlah gurunya akan mencoba menanyakan bagaimana terkait dengan tidur itu, kapan, pada saat malam atau siang. Nah, dari situlah baru guru akan mencoba mengaitkan dari kognitifnya anak.
Jadi dari kehidupan sehari-hari saja apa yang bisa orang tuanya masukkan, nanti guru mencoba mengaitkan dengan STPPA yang ada. Barangkali begitu, Bu Farida. Betul, sepakat. Sip. Ya, terima kasih Bu Ina. Insya Allah sangat membantu. Sama. Nanti kami coba untuk memberikan pencerahan pada pendidik-pendidik kami. Matur nuwun, barokallah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah sudah terjawab ya Bu Farida, sesuai ini pertanyaan kita semua ya. Bukan hanya Bu Farida sebetulnya. Tadi Bu Zulaiha juga. Mungkin Bu Zulaiha ada tambahan pertanyaan lagi, monggo boleh disilahkan disampaikan langsung di sini biar semuanya bisa mendengar juga. Bu Zulaiha yang dari Kabupaten Sula ya? Kepulauan Sula. Ini yang di chat ini Bunda. Yuk, silakan. Ya, terima Bu kasih. Yulaika. Oke, silahkan Bu Yulaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda atas kesempatannya. Saya Yulaika dari Kabupaten Magelang, Bun. Ya. Oh, Magelang. Baik. Ya. Monggo. Tadi sama yang disampaikan Bunda barusan. Kalau untuk penilaian, kami memang mengalami kendala untuk memahamkan ke teman-teman bagaimana caranya kita menilai dari hasil karya yang dikirim oleh wali. Yang kemarin itu rata-rata yang dikirim itu video. Jadi kami sebenarnya lebih komplit ya di situ di video, tapi untuk kami mencari yang mau dinilai itu harus sesuai kemarin yang kami rencanakan atau bisa kami ambil di situ KD-KD-nya seperti itu nih. Terus kemudian selama bulan Maret sampai ini 3 bulan kami tidak melaksanakan kegiatan. Nah ini kami nanti terus di akhir ini ada laporan perkembangan. Nah ini kami harus menyampaikannya seperti apa Bunda ke wali murid nih, karena tidak ada proses pembelajaran secara langsung. Mungkin beberapa wali itu ada yang tidak puas, ya istilahnya tidak puas dengan pembelajaran melalui daring. Begitu mungkin pertanyaan saya, Bunda. Terima kasih. Ya, terima kasih kembali. Ya, luar biasa. Di mana-mana pasti perlu punya kendala seperti ini, dan tanggal 12 besok kita sudah harus menyerahkan laporan perkembangan ke orang tua. Kalau saya hanya berbagi pengalaman di lembaga saya, itu kita modifikasi karena sebelum libur pandemi dari mulai Januari, Februari sampai Maret ya, itu kita kan sudah punya dokumentasi kegiatan anak. Nah, dari situ, dari observasi harian selama Januari, Februari, Maret, itu kita kumpulkan. Jadi gini, prinsipnya evaluasi perkembangan anak itu adalah ongoing proses. Dia tidak hanya di akhir waktu, itu berarti perkembangannya di sana, tidak. Perkembangan anak itu seperti per. Jadi kalau kita gambar itu, dan dia itu kadang naik, nanti turun, balik lagi, naik lagi, turun, balik lagi, muter. Jadi hari ini mungkin sudah naik, besoknya turun, balik lagi ke sini, dan seterusnya. Jadi guru anak usia dini itu memang benar-benar guru yang hebat karena dia harus menilai perkembangan anak selama proses itu berlangsung dan anak itu masih belum stabil. Beda dengan di perguruan tinggi, di SD dan seterusnya, langsung aja tugas akhir ada dihitung nilainya, ditambah, dikurang, dibagi, sekian dapat rata-rata. Enggak. Jadi guru PAUD ini memang benar-benar harus orang yang luar biasa, jeli dan pandai mengobservasi, mengamati. Jadi bukan hanya di akhir kegiatan ya, bukan akhir selama masa libur. Kita bisa modifikasi saat masih masuk di bulan Januari, Februari, dan pertengahan Maret ya kalau nggak salah ya. Iya. Sampai pertengahan Maret. Artinya 2,5 bulan kita punya dokumentasi hasil kita mengamati, baik itu dalam bentuk catatan anekdot atau karyanya anak. Lalu yang ada di kegiatan yang ada di rumah kita gabungkan juga. Jadi kita modifikasi hasil di STTPA yang di checklistnya itu yang kita buat itu kita lihat dari laporan yang ada di orang tua dan juga yang ada di kita. Yang mana yang terlihat
harusnya sih dia sudah bagus gitu. Kenapa turun ya? Di sekolah kan udah bagus, ternyata di rumah dia turun lagi gitu perkembangannya. Itu bisa aja terjadi. Nah, itu nanti kita bisa bisa komunikasikan ke orang tua juga. Tapi hasil pengamatan guru di sekolah dan apa yang diberikan orang tua di rumah itu harus dianalisa. Jadi nggak murni seperti itu, plok kita analisa. Nah, kalau ada orang tua yang tidak menyerahkan kegiatannya atau tidak melakukan kegiatan di rumah, ya kita ambil yang dari dokumentasi kita yang dari Januari sampai Maret. Dari situ aja kita ambil gitu ya, karena memang seadanya itu. Yang seadanya itu. Karena sebetulnya prinsip observasi itu harus faktual, apa yang guru lihat dan apa yang guru dengar. Tapi kan ini sementara ini anak ada di rumah gitu ya. Nah, bersyukur kalau yang dikirim adalah video, kita bisa lihat. Kita bisa lihat, kita bisa dengar. Tapi kalau cuma foto, apa yang diomongin anak kita nggak tahu bagaimana perkembangan bahasa KD 3.12, 14 dan sebagainya, ya kan? Jadi tetap semuanya harus ditanyakan. Misalnya gini, orang tua ngirim foto, kemudian tanyakan, Bunda pada saat kegiatan ini Ananda mau ngomong apa ya? Terus gurunya tuh pas orang tuanya cerita, oh dia tadi bilang gini Bunda, bla itu kita tulis, itu namanya catatan anekdot. Berdasarkan cerita orang tua. Kita tulis di situ. Jadi di catatan anekdotnya berdasarkan cerita Bunda Budi melakukan ini, lalu Budi berkata gitu. Jadi harus ditulis seperti itu. Karena sebetulnya aslinya catatan anekdot itu harus apa adanya, faktual, tajam, terpercaya. Apa yang guru lihat, apa yang guru dengar. Gitu. Nah, portofolio juga gitu, hasil karya kan ini kan sudah dikirimin fotonya, ya udah kok dari foto itu aja kita nilai, kita lihat hasil karya anak. Nah, menilainya seperti apa? Ya seperti ini misalnya ini sudah saya share ya. Misalnya gambarnya, orang tua kasih gambarnya anak seperti ini. Ibu guru harus menganalisa, ini kaitannya dengan KD berapa? Ini kaitannya dengan aspek perkembangan apa? Ada muatan melesatnya tidak di sana? Itu jadi bukan hanya memberi bintang 1, 2, 3, 4, 5. Gambarnya Nanda bagus sekali, cuma begitu. Enggak seperti itu. Harus dianalisa, dikaitkan dengan aspek perkembangan. Gitu kira-kira. Ya, tambahan. Wow, luar biasa. Terima kasih Bu Dian sudah terjawab semua ya pertanyaannya. Terima kasih. Apa masih ada unek-unek lagi? Atau tadi untuk pelaporan Bu Dian, selain yang tadi seperti kata Bu Ine portofolionya masuk link, untuk pelaporan rapotnya itu berupa hard seperti biasa atau yang bisa kita buat soft yang seperti ini, yang seperti masuk link kayak gitu, gimana Bu Dian? Iya, karena kita nggak boleh pertemuan dengan orang, nggak boleh ketemu, mau nggak mau kita berikan dalam bentuk PDF, kirim ke orang tua masing-masing gitu ya. Jadi kalau memang orang tua nggak biasa buka PDF ya difoto gitu, foto perkembangannya. Laporan kita kan sudah dalam bentuk checklist, sudah dalam bentuk, jadi gini, yang kan ini kan terakhir sampai di sini nih alurnya. Alurnya sampai terakhir adalah checklist. Karena ini kita sudah di akhir semester, berarti tidak ke RPP berikutnya kan, maka ujungnya adalah ke laporan perkembangan. Ini bisa saya tambahkan. Sebentar. Oh, siapa itu? Nah, kalau di semester ini berarti nanti ujung-ujungnya adalah ini checklist ini akan ke orang tua, ke laporan ya kan? Ini akan larinya ke laporan. Kalau di akhir gitu. Jadi di sini nanti checklistnya ini aja yang kita kasih ke orang tua, kan orang tua akan melihat dengan sendirinya mana indikator yang masih berkembang sesuai masih yang BM ya, belum muncul. MB, BB, MB, BSB, BSH. Nah, kan dari checklist itu akan kelihatan ini, ya kan?
ini nanti yang akan dilaporkan ke orang tua. Jadi terus ketika teman-teman mau melampirkan dengan buktinya, catatan, anekdot, dan portofolio, silakan dilampirkan aja. In case kalau orang tua tanya mana buktinya gitu kan. Jadi kalau misalnya cukup checklistnya saja untuk bisa memudahkan orang tua membaca karena dikirimnya lewat WA gitu ya, cukup checklistnya aja nggak apa-apa. Yang penting isi checklist ini adalah analisa dari catatan anekdot berdasarkan video yang dikirim orang tua, kemudian analisa dari portofolio. Hasilnya ada di checklist dan ini kita kirim ke orang tua. Gitu. Boleh berbagi juga kah? Boleh, silakan. Boleh Bu Warti, silakan. Oke. Memang di era seperti ini, guru semua pada di banyak grup itu ya memang kepikiran tentang bikin rapotnya. Kan sekolahnya nggak kayak kemarin, Bu. Kalau kemarin kita lihat anak langsung gampang lah kita bikin penilaian. Ini kan katanya orang tua gitu. Nah, berdasarkan hasil itu mungkin setiap guru mesti menyadari bahwa apapun yang diberikan oleh orang tua, itulah hasil anak. Jadi ya itulah yang akan kita analisa. Kemudian kalau hubungannya dengan laporan, tentu kewajiban kita adalah memberikan laporan yang selama ini anak-anak itu menjadi tanggung jawab kita terkait dengan perkembangan. Apapun itu, misalnya tidak sebanyak seperti biasanya kita mengajar, tentu iya, karena siapa nyangka kondisinya kayak gini. Nah, seperti kata Bu Ine, itu memang sudah saya lakukan, karena memang susah ketemu orang tua. Sehingga semua file yang kita dapat dari orang tua, mau foto, mau video, memang kita masukkan Google Drive. Kita masukkan itu. Setiap anak kita punya folder-folder itu, kemudian kita bagikan linknya ke WA. Itu buktinya, supaya kita nggak ribet untuk menunjukkan, dulu kan kita pakai portofolio, kemudian dijilid kasih orang tua kan gitu. Nah, karena nggak mungkin, maka itu yang dilakukan. Karena sekaligus untuk membuat laporan perkembangan kepada para pengawas untuk apa saja yang dikerjakan itu kan, nah itu sekalian kita bikin, untuk ke orang tua dan untuk laporan kepada para pengawas dan ini kita. Kemudian bagaimana memberikan laporan ini kepada orang tua, sama kami pun juga kesulitan bagaimana mengumpulkan orang tua untuk memberi rapot, itu nggak mungkin. Akhirnya tetap kita bikin rapot, satu ketika ada kesempatan untuk mengirimkan ke orang tua, kita kirimkan. Tapi saat ini semua penilaian memang sudah masuk ke drive kita. Kita berikan pada orang tua dalam bentuk foto yang sudah di PDF. Ini loh rapotnya Ananda, mungkin beliau kepingin tahu perkembangan, itu sudah kita berikan, termasuk link anaknya. Jadi sewaktu-waktu ketika orang tua membutuhkan hard copy dari rapot itu, kita udah ada di sekolah tinggal mengirimkan. Karena khawatirnya kan ini untuk pendaftaran anak prestasi dan sebagainya butuh rapot cetak gitu. Jadi tetap itu kita lakukan. Itu Mbak Dian, pengalaman. Ya, Oke, terima kasih Bu Warti. Ada yang mau berbagi lagi Bu Dian? Beri kesempatan boleh ya? Tadi sudah ada pilihannya, jadi kalau yang canggih kayak Mbak Warti, orang tuanya canggih, bisa dikasih Google Drive link-nya. Kemudian kalau di saya, orang tuanya bisa datang sambil ngembaliin mainan yang kita pinjamkan, atau dikirim fotonya lewat WA, yang paling simpel tuh kirim fotonya lewat WA. Ya itu aja caranya, nggak ada lagi cara lain. Yang penting adalah bahwa yang kita laporkan itu adalah hasil analisa, bukan kira-kira. Kemudian Mbak Warti tadi saran, ya udah apa adanya, kalau memang yang kita lihat itu dari bulan Januari sampai Maret, itu yang kelihatan sama kita, perkembangannya sampai di situ, ya sudah yang itu aja. Yang tadi orang tuanya nggak ngirim sama sekali itu loh. Ya kan, nggak melakukan pembelajaran di rumah, nggak ngirim bagaimana pembelajaran di rumah. Karena sebetulnya Pak Nadiem sendiri, Pak Menteri sendiri menyatakan bahwa untuk pembelajaran jarak jauh tidak berlaku di PAUD, karena semua kembali ke orang tua. Cuma kadang-kadang kita di PAUD ikut-ikutan formal gitu. Jadi sebenarnya nggak masalah orang tua mau melakukan apa di rumah apa enggak, itu terserah orang tua. Cuma kita kadang-kadang punya tanggung jawab, ya apa yang sudah kita lakukan nanti takutnya rusak lagi di rumah gitu, kalau nggak ada dukungan yang benar dari orang tua. Makanya kita tetap melanjutkan sebagai tanggung jawab moral kita.
sebenarnya tidak ada kewajiban gitu. Jadi boleh juga dilaporkan dari mulai Januari sampai Maret terakhir libur, itu yang kita lihat, kita dengar apa adanya. Ya memang kondisinya seperti ini gitu. Gitu ya teman-teman ya. Oke. Oh, sudah mau asar lagi. Kemudian, Ya. saya mungkin alhamdulillah dari trik-trik yang dilakukan ini akan jadi bimbingan saya untuk sekolah binaan. Jadi memang ini muncul pertanyaan, Bunda, gimana caranya kita mau melakukan penilaian, terus raportnya ini ada orang tua yang mau minta. Alhamdulillah hari ini bisa ikut di kegiatan ini, ada bahan untuk bahan bimbingan kepada guru binaan. Makasih Bun. Sama-sama, terima kasih Ibu. Ini penguatan kita bahwa ketika kita menilai anak, yakinlah bahwa setiap anak itu adalah bintang. Mereka adalah superstar. Ya, jangan dipengaruhi oleh anggapan apapun di luar diri anak, fokus kepada diri anak. Dan setiap karya anak itu berharga. Jangan anggap remeh, bahkan sekedar lembar tisu yang dia untel-untel kemudian dia bilang ini adalah bubur ayamku, ya hargailah itu. Sebagai sebuah karya yang berharga. Oke? Itu prinsip dari mereka. Silakan Mbak Nia. Luar biasa. Terima kasih Budian, mantap nih pertanyaan-pertanyaan dari kepala-kepala kita yang sangat banyak dengan kondisi kita yang sekarang ini. Alhamdulillah semuanya terjawab dengan satu temu kangen sebetulnya ya Budian ya. Awalnya cuma pengen ketemu-ketemuan, kangen-kangenan, tapi ternyata ilmu yang kita dapatkan materinya luar biasa. Luar biasa dan semoga luar biasa Budian. Sapu lidi. Barakallah. Sapu lidi kata Budian. Baik, sebelum berakhir Budian kita jadi nyanyi atau gimana nih? Sebelum berakhir kita nyanyi. Tapi saya pengen sebelum nyanyi saya pengen satu orang aja dari yang belum pernah ikut pelatihan Sapu Lidi 12, siapa ya kira-kira ya? Yang masih ada sekarang. Dari Ternate Dari Ternate. Siapa itu? Dari Banyuasin ada Budian. Banyuasin, Karimun, Banyuasin. Ya, Ibu. Silakan, bagaimana testimoninya pelatihan temu kangen kita ini sambil belajar nih, kesannya seperti apa? Bu Wardah itu ada Bu Wardah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya. Terima kasih saya bisa bergabung di Sapu Lidi 12 dalam kegiatan sangat luar biasa ini. Dan banyak ilmu yang saya dapatkan dari teman-teman pakar-pakar PAUD yang sudah berpengalaman dari seluruh Indonesia. Semuanya hebat-hebat. Dan alhamdulillah banyak masukan, banyak kegiatan yang memang perlu dikembangkan dari kegiatan Sapu Lidi ini sehingga bisa dapat diberikan kepada lembaga-lembaga yang memang belum melaksanakan seperti yang ibu-ibu laksanakan. Semoga kegiatan ini bisa berkembang dan berlanjut. Amin. Dan saya akan mengikuti lagi. Oke. Dan semuanya semakin sukses, semakin jaya, dan semakin berkembang untuk Sapu Lidi. Amin. Salam. Tunggu linknya. Ditunggu linknya, Bu. Terima kasih. Ya. Assalamualaikum. Nanti linknya kita bikin pertemuan lagi dengan link yang pakai teka-teki lagi ya. Iya, iya. Mungkin untuk materi hari ini bisa di-share linknya untuk PPT-nya. Ya, nanti kita share, kita bagikan di grup WAG. Iya, iya. Terima kasih untuk teman-teman semuanya, Bu Nia, Bu Suwarti, terima kasih semuanya. Sukses untuk Oke, sebelum berakhir kita nyanyi Mbak Nia. Yuk, nyanyi bareng. Bareng yuk. Nyanyi dulu terus kita tutup. Wah, ini Budian harus buat lanjutannya prosesi nih. Iya nih Pak Herdi.
Harus dibuat kelanjutannya per sesi ini nanti. Ya, sesi semester. Tergantung permintaan aja, Bu Dian. Tadi ada minta khusus penilaian. Khusus penilaian boleh. Khusus perencanaan boleh. Oke. Sip. Oke, Maria. Oke, kita nyanyi sama-sama Dunia Kita. Ada musiknya kan, Bu Dian? Ada. Yes. Buka semua ininya. Mute-nya. Oke, speakernya bisa dibuka semua. Kita bersenang-senang biar gak stres. Makanya anti stres itu adalah yang orang stres. Siap lagi. 啊， Ah. Yang dari Sumenep, Bu Srina, yuk goyang-goyang kepala. Bu Dia Mewar juga nyanyi asik banget tuh. Asik. Diulang lagi, saya nggak dengar suaranya. Diulang lagi. Suaranya nggak jelas yang lain. Oke, kita lanjut. Lagi-lagi. Oke, lagi. Lagi. Ya. Suaranya nggak jelas semuanya.
Oke, teman-teman. Ya. Kita tadi sudah bersenang-senang. Apa yang kita lakukan adalah untuk anak usia dini. Mereka adalah emas harta karunia Indonesia. Anak usia dini berada dalam masa keemasan, berarti kita sedang menggenggam emas di tangan kita. Bukan hanya emas yang ada di Freeport yang harus kita jaga, tapi anak usia dini ini yang akan memimpin kita di masa yang akan datang. Kita berharap untuk tidak menyerah ya teman-teman ya. Mau menyerah? Meski dalam masa yang seperti ini gitu ya Dian ya. Mesti dalam kondisi seperti ini kita jangan menyerah lah ya. Mau nyanyi nggak lagu Jangan Menyerah? Mau. Mau? Mau. Oke. Bentar. Siapa nih? Peserta yang nyanyi, peserta yang itu, yang mimpin, yang mimpin. Peserta yang nyanyi kali ya. Ya. Satu peserta menyanyi, kita yang mendengar ya. Yes. Mereka yang nggak boleh menyerah. Jangan digigit. Ayo, siapa yang mau nyanyi nih? Bu Erni ya? Atau Bu siapa nih yang ada nih? Ibu Sumas. Mbak Dia. Justini. Bu Dia Memar tuh. Sumenep bagaimana suara Sumenep? Oke. Sumenep ada Sumenep. Sumenep ada Bun. Oke, Bu. Oke, Sirayu nyanyi ya. Lagunya Jangan. Nggak bisa. Jangan menyerah kita kalau ke Sumenep. Oke, kalau ke Sumenep nggak boleh menyerah. Jangan kapal. Tak ada manusia yang terlahir sempurna. Jangan kau sesali segala yang telah terjadi. Kita pasti pernah mendapatkan cobaan yang berat. Seakan hidup ini tak ada artinya lagi. Syukuri apa yang ada. Hidup adalah anugerah. Tetap jalani hidup ini, melakukan yang terbaik. Tak ada manusia yang terlahir sempurna. Jangan kau sesali segala yang telah terjadi. Syukuri apa yang ada. Hidup adalah anugerah. Tetap jalani hidup ini, melakukan yang terbaik. Tuhan pastikan menunjukkan kebesaran dan kuasanya bagi hamba-Nya yang sabar dan tak kenal putus asa. Jangan menyerah. Jangan menyerah, jangan menyerah, jangan menyerah. Hidup adalah
apapun yang ada jadi dalam kehidupan kita itu pasti ada hikmahnya. Masuk dalam masa pandemi ini mungkin kita menganggapnya sebagai masalah, pasti ada sesuatu di balik itu hikmah yang kita bisa dapatkan. Sebagai guru PAUD, berat memang tugas kita. Kita bukan hanya merencanakan sekedar membuat RPP, tapi kita juga menata invitasi, mencari bahan main dan sebagainya, menatanya dengan baik. Dan kita harus memotivasi anak. Ada anak yang mogok, anak-anak yang maunya beda. Itu berat tugasnya guru. Belum lagi tugas kita sebagai orang tua yang punya anak juga di rumah, pasti kepikiran. Kemudian ada masa seperti ini lagi pandemi. Nah, itu kita sangat bergantung dengan orang tua. Tadi kaitannya dengan coaching dan parentingnya, bagaimana kita menjalin ikatan yang kuat dengan orang tua, itu akan bisa saling mendukung di masa pandemi. Di tangan kita, anak usia dini ini akan menjadi pemimpin kita di masa depan. Jadi kalau ditanya orang, kamu ngajar PAUD supaya nyiapin anak siap masuk SD ya? Enggak. Yang kita siapkan adalah bagaimana dia membangun masa depan, bukan sekedar bisa masuk SD. Yakinlah apa yang kita lakukan hari ini dan seterusnya tidak akan sia-sia. Jadi jangan menyerah. Oke? Yang hadir sekarang kita screenshot bareng-bareng foto. Iya. Foto bareng-bareng. Ya, kita dulu. Bu Zulaiha mungkin bisa dibuka. Oke, keren ya. Semuanya udah siap. Sapu lidinya mana sapu lidi? Pak Basri mana tuh kameranya? Sapu lidi sudah siap? Oke, saya enggak ya, karena saya yang mencet ini ya. Apa? Ya. Yes. Oke, siap ya. Oke, Pak Herdi sudah siap. Bulu. Oke, Bulu siap. nggak kelihatan tuh Ibu Lu. Ibu Lu nggak kelihatan. Ibu Lu Rena nggak kelihatan. Oh dia. Saya berasa di hutan jadinya ya. Dia videonya. Bu Rustin juga nggak ada. Siap ya, siap. Nggak bawa tripod, taruh di pot jadinya. Bu Perawati mukanya nggak kelihatan. Bu Rustin Mahaji juga masih belum dibuka. Bu Hajah mati nggak kelihatan. Oke, siap. Belum, sebentar tunggu Bu Rustin. Bu Hajah Ai Sumiati juga belum. Bu Dewi kembali kameranya. Bu Dewi. Bu Dewi kameranya kebalik tuh. Sudah. Kepalanya siap, jadi ya. bawah. Siap. Satu. Keju. Salah cheese. Jadi 12. Oke, lagi. Lagi? Oke, lagi. Oke, sebentar yang layar berikutnya. Semuanya difoto semua berlayar-layar. 1, 2, Bu Iha, ayo lanjut. Yang layar berikutnya. Oke, terima kasih. Terima kasih semua. Silakan ditutup ya. Kalau tadi baik, terima kasih. Kita tutup dengan doa. Silakan Mbak Nia. Oke, baik. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih perjalanan yang luar biasa bersama temu kangen kita kali ini. Ternyata bukan cuma kangen-kangenan, tapi meraup banyak ilmu dari teman-teman dari seluruh Indonesia. Alhamdulillah, semoga kegiatan kita kali ini bermanfaat dan amat sangat bermanfaat dan banyak ilmu yang luar biasa yang bisa kita petik dan insya Allah persaudaraan kita juga semakin erat. Dan jangan lupa tadi video-video yang diminta tugas-tugas bukan tugas sih, itu sebetulnya kita pengen bagi-bagi saja gitu, tantangan nanti siapapun yang terbaik dari masing-masing dua orang nanti akan mendapatkan hadiah yang menarik dari Sapu Lidi 12. Dan insya Allah semoga bagi-bagi rezeki ini menambah berkah juga untuk rezeki Sapu Lidi 12 dan rezeki teman-teman semuanya. Amin. Baik, terima kasih banyak. Subhanallah, luar biasa. 10 hari ke depan kita masih bersua di dalam WA Group. Kita nanti bisa sharing-sharing, bisa tanya-tanya sama Budian dan semuanya. Dan semoga saya sampai bingung, pengen nangis, pengen apa gitu, campur-campur rasanya. Terima kasih Budian, terima kasih Sapu Lidi 12, terima kasih semua peserta yang hebat, luar biasa. Semoga hari ini bawa berkah untuk kita semua. Dan amin. Karena tadi pembukaan kita sudah awali dengan
Dengan bismillah, maka kita akan akhiri kegiatan kita ini dengan alhamdulillah bersama-sama. Jumpa semuanya. Baik, terima kasih. Terima kasih. Saya sebagai pembawa acara dan atas nama Sapuli di 12, mohon dimaafkan jika ada kesalahan kami dalam berucap, bertutur kata, atau berperilaku yang tidak membahagiakan teman-teman semua. Karena kami hanya manusia biasa, pasti ada khilaf-khilaf sedikit. Tapi insya Allah tidak ada maksud ke sana, kita semuanya masuk untuk kebaikan dan pendidikan anak usia dini. Sapuli di 12. Terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.